kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya hormati, sekarang menunjukkan pukul 21.39. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan secara ringkas saja, sepadat mungkin, karena nanti kita juga akan minta partisipasi di Tuan Guru Sahari dari Malaysia dan Pak Profesor Hans dari Semarang ikut memberikan pencerahan di malam hari ini. Tadi saya ingin menegaskan bahwa bilangan yang kita ucapkan sesungguhnya adalah tidak pernah persis. Relativitas dalam bilangan itu bisa kita ratakan, bisa kita rasakan bahwa penyebutan angka itu sebetulnya hanya kebulatan saja. Jadi sah saja kita mengatakan saya kholwat di Sukatani 40 hari, tapi nyatanya 39. Indramayu Jakarta 250 kilo. Enggak, hanya 248, kurang 2 kilo. Umur saya 73, 75. Mungkin kurang 74, 11 bulan. Jadi semua bilangan itu hanya sifatnya kebulatan saja. Itu juga tidak tidak bohong, betul, tapi itu hanya sebagai kebulatan. Nabi Musa juga 40 malam di Gunung Tursina, itu saya kira tidak mesti 40 malam. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, tidak mesti 1000 bulan. Itu hanya angka kebulatan saja. Bahkan kadang-kadang 1000 bulan itu bukan bilangan 1000, menunjukkan banyak. Zaman dulu kalau orang kaya sebutnya kambingnya ribuan, uangnya ribuan, itu untuk mengatakan dia orang kaya raya. Setelah itu lebih lagi jutaan, sehingga disebutnya jutawan. Setelah itu ada lagi miliaran, ini orang miliarder. Lebih tinggi lagi triliun, ini triliuner, dan seterusnya. Itu hanya bilangan saja. Jadi 1000 bulan ya bukan berarti 1000, tapi menunjukkan saking banyaknya pada zaman itu. Oke. Biar jangan galau kitanya ya. Nggak apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita 30 tahun yang lalu saya pergi khalwat di daerah Subang, di Soklak. Pertemuan antara sungai Cilalatan dan Cilele dan Cilamatan di Soklak di situ. Sendirian, hanya satu orang yang ikut saya, namanya Pak Kiai Yunus. Kemudian setelah itu ada lagi yang ikut 2 orang, Pak Mas Duki, Mas Epeng. Terus baru ikut lagi ke Mas Duki yang nanti akan memimpin istiqosah di sini. Selama 30 tahun saya sendirian, hanya beberapa orang saja. Banyak yang ingin ikut tapi dihalang-halangi oleh orang yang disebutnya kiai atau ulama di daerah ini.
karena saya dicurigai membawa ajaran yang sesat bahwa kholwat itu ibadah apa. Dalam agama Islam nggak ada bertapa tuh. Sholat, zakat, puasa, haji ada, kalau bertapa mah nggak ada. Ya udahlah, nggak masalah. Ya, baru setelah itu 2-3 orang, 4 orang, 10 orang, baru sampai sekarang seperti ini baru ramai. Nah, karena yang mengatakan ajaran sesat sudah pada mati. Iya, itulah. Saya tidak membantah. Kemudian juga saya pernah dilarang ceramah, betul, di daerah Kertasmaya, itu Jambe, Jengkok, Larangan, ya apa lagi tuh, Jambe, Jengkok, Larangan, Legal Wirangrong, itu 6 desa barangkali ya. Itu kalau ada orang ngundang saya, itu langsung dilarang oleh kiainya, kiai sesat, kiai fasik yang diundang. Ya sudah, kalau nggak mau dibatalkan. Saya tidak membantah, tidak menerangkan, nggak melawan, nggak merespon. Saya tidak pernah melawan. Ya sudah, kalau nggak bisa ya udah, nggak apa-apa. Punten pakai blisida, ya us beli apa-apa. Sekarang sudah mulai ngaji lagi karena kiainya sudah pada mati. Gitu. Jadi artinya ini adalah testimoni dari saya bahwa ibadah spiritual, kholwat, tahannus, tadabbur, tafakkur, ibadah-ibadah spiritual itu sudah lama dilupakan orang. Padahal ibadah spiritual ini dilakukan oleh orang-orang besar di dunia. Dari mulai Siddhartha Gautama juga bertapa di hutan kok. Dia putra mahkota, ditinggalkan kerajaannya, mencari kebenaran di hutan. Nabi Muhammad juga di Gua Hiro, Nabi Musa di Gunung Tursina, Nabi Ibrahim di padang pasir, Nabi Khidir di laut. Semua orang besar itu semuanya bertapa. Kenapa mereka jadi bingung? Ya sudah dilupakan. Jadi yang tinggal 2, ibadah sosial dan ibadah ritual. Ibadah spiritualnya sudah terlupakan sejak dulu, dan sekarang ibadah sosial sudah terlupakan lagi. Tinggal ibadah ritual. Ini perlu saya jelaskan bahwa kita sudah lupa dengan ibadah sosial. Kenapa? Ya kita lihat sehari-hari banyak orang sholatnya rajin, tapi medit nggak? Sholatnya rajin nggak? Rajin. Ada lagi yang berjamaahnya rajin, bertengkarnya juga rajin. Ya, ibadah ritualnya banyak. Naik haji setiap tahun, umroh setiap 3 bulan sekali, anak yatim. Nah, inilah makanya siapapun nanti di antara kita, apabila ibadah yang kita lakukan fokus hanya ibadah ritual, mengabaikan ibadah sosial, maka agamamu adalah bohong. Engkau sholat rajin, tetapi anak yatim terlantar, orang miskin kelaparan, ibadahmu bohong. Ya, karena lebih mementingkan ibadah ritual, melalaikan ibadah sosial. Ini bukan kata saya, tapi kata Allah. Mau percaya silakan, enggak juga silakan. Saya tidak pernah membantah. Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah engkau orang yang dusta agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah mereka yang menelantarkan anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak pernah ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin, salatmu itu dibayarnya dengan dengan neraka bukan dibayar dengan surga, salatmu dibayar dengan neraka
Artinya bahwa seharusnya kita lihat saja bahwa kalau kita ini sholatnya rajin, setiap tahun naik haji, puasa Senin Kemis, pakai bajunya, pakai sorban, pakai jubah setiap hari, iya kan? Bawa tasbih, dikewer-kewer tiap hari. Negara ini maju nggak? Makmur nggak? Yang membuat negara ini maju, makmur, dan hebat adalah ketika Anda mengutamakan ibadah sosial. Ya, iya dong. Itu persoalannya. Ini minimal paling tidak, kalau kita tidak lebih memprioritaskan ibadah sosial, minimal berimbanglah antara ibadah sosial dan ibadah seremonial. Jadi ketiga macam ibadah ini punya dampak yang berbeda, hasil yang berbeda. Kalau ibadah spiritual, khalwat, tadabbur, tafakur, ya, dan mujahadah dan sebagainya, itu akan menghasilkan kecerdasan spiritual question, SQ. Kalau kita melakukan ibadah sosial, kita juga akan mendapatkan kecerdasan emotional question. Sedangkan ibadah ritual, kita menghasilkan kecerdasan intelligent question. Intelligent question itu S1. Kalau EQ, emotional question, itu S2. Kalau spiritual question, S3, doktor kelasnya. Dan itu akan punya corak kecerdasan yang berbeda-beda. Tapi yang jelas kalau orang sudah S3, sudah pasti dia S1 dan S2. Kan begitu. Jadi malah justru puncaknya kecerdasan kita adalah pada ibadah spiritual ini. Itu perlu kita ketahui. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari apa yang saya harapkan, kalau yang saya harapkan pasti saya berharap dan saya doakan mudah-mudahan doa ibu-ibu dan bapak-bapak semua dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi terlepas dari dikabul dan tidak dikabul, ada hal yang penting perlu saya sampaikan. Kenapa saya ini menjadi salah satu kiai yang paling rajin mengajak orang berdoa. Kenapa? Dan bahkan sayanya bukan nangkring di atas kursi saja. Ya dulu saya ikut puasa, saya ikut istighosah, saya ikut tinggal di hutan 40 hari. Sampai ketika ada puasa yang namanya pati geni atau ngebleng gitu, sampai satu minggu lah, seperti dengan Mas Epeng dulu, 1 minggu nggak makan, nggak minum, nggak tidur selama 1 minggu. Sayanya ya puasa juga di samping dia, yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kalau puasanya 40 hari, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, ya saya juga di samping dia. Saya tidak akan melepaskan begitu juga, saya bertanggung jawab. Itu bukan itu saja, tapi ada hal yang penting saya sampaikan, bahwa terlepas dikabul atau tidak dikabul, berapa lama pengkabulannya, seperti apa dikabulnya, terlepas itu semuanya, bahwa orang yang masih berdoa, masih sering berdoa, itu artinya saya mampu merawat harapan di dalam hatimu.
Kalau engkau masih berdoa, berarti engkau masih punya harapan. Jadi doa itu adalah fungsinya adalah untuk merawat harapan. Selagi engkau masih bangun di tengah malam, menghadap kiblat, memanggil nama Tuhan, ya Tuhanku, tolonglah hambamu, dengan air mata berderai, berarti Anda masih ada harapan. Artinya, sekalipun engkau mengalami kegagalan berulang kali, tetapi ketika di hatimu masih ada harapan, percayalah engkau akan bangkit lagi. 100 kali jatuh, 100 kali bangkit. Dan selagi engkau masih bangkit, berarti engkau belum gagal. Hanya keberhasilan yang tertunda untuk sementara, iya, belum gagal. Tetapi begitu kita sudah tidak punya harapan, selesailah kehidupan. Percayalah, kalau nanam padi gagal, paculnya kau lemparkan, dan sejak itu engkau tidak akan nanam padi lagi. Betul enggak? Kalau engkau sudah tidak ada harapan untuk memperbaiki suamimu yang selalu berselingkuh, Anda akan pergi ke pengadilan agama minta cerai. Betul enggak? Itu. Jadi itulah nanti Pak Profesor Han akan mengupas dari sisi psikologis betapa pentingnya harapan harus kita rawat selama kita hidup ini, ya, supaya kita tetap hidup. Kalau sudah hilang harapan, ya sudah, berarti hilanglah satu kehidupan. Kemudian yang kedua, kita ini berdoa, malah justru berdoa ini yang disebut dengan inti ibadah. Doa mukhul ibadah. Betul. Doa itu inti ibadah. Di mana letak intinya? Satu, ketika orang berdoa, dia memberikan kepastian bahwa Tuhanmu adalah majikanmu, adalah bosmu. Kemudian ketika engkau meminta, berarti engkau meyakini bahwa majikanmu itu mampu untuk mengabulkan doamu. Kalau orang itu tidak yakin saya punya uang, nggak mungkin dia pinjam uang. Betul nggak? Kalau saya tidak punya ilmu, tidak mungkin orang itu minta ilmu sama saya. Artinya dengan berdoa berarti Anda menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan yang kedua, inti dari ibadah adalah pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah. Jadi mengakui Tuhan, Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba, itulah inti ibadah. Al-ibadah, doa mukhul ibadah. Yang ketiga, nah ini yang kedua, nanti saya minta kepada Tuan Guru sehari, doa mukhul ibadah, doa inti ibadah. Mohon diberikan pencerahan kepada jamaah, ya, makna daripada doa sebagai inti ibadah. Yang ketiga, bahwa saya melihat bahwa orang berdoa itu penting. Untuk apa? Bukan sekedar untuk kaya, tapi saya mengajak orang supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Orang yang tadinya tidak pernah minta kepada Allah, ujug-ujug dia dapat duit banyak, mustahil dia akan berterima kasih kepada Tuhan. Pasti dia akan mengatakan, aku dapat harta ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Hasil dari banting tulang peres keringat. Siang jadi, malam jadi, kepala jadi kaki, kaki jadi, tidak akan pernah terima kasih wahai Tuhan, karena dia tidak minta. Tetapi ketika ibu-ibu
Bapak-bapak setiap malam meminta Allahumma, Allahumma, begitu dapat pasti kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala pemberianmu. Dan bagi saya bersyukur adalah merupakan ibadah yang tertinggi, pengakuan terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang bertanya, kenapa di hatiku tidak pernah muncul cinta kepada Tuhan, dan aku tidak pernah merindukan Tuhan? Kenapa, Buya Syakor? Saya katakan sebabnya engkau tidak pernah cinta kepada Tuhanmu karena selama ini engkau tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Selama ini yang kau dapatkan, kau anggap dapat sendiri, jerih payah sendiri. Itu pasti orang jatuh cinta adalah karena kebaikan-kebaikan. Andai kan ada perempuan yang saya cintai, dia menolak, nggak mau. Surat cinta saya disobek-sobek, diludahin, diinjak-injak, nggak mau. Oke. Setiap bulan saya kirim 15 juta, Bu. Minta rumah saya kasih. Minta mobil saya kasih. Minta bikin warung saya kasih. Lama-lama cinta nggak, Bu? Itulah sebabnya kita tidak pernah mencintai Tuhan karena kita tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa tidak merasakan kebaikan Tuhan? Karena semua apa yang kita dapatkan kita yakini hasil dari kerja keras kita sendiri. Disitulah kegagalan awal manusia dalam proses bertuhan. Bahkan bagi saya yang penting manusia bertuhan. Ya, yang lebih penting bertuhan. Banyak orang yang bertuhan tapi tidak beragama, dan banyak orang yang beragama tidak bertuhan. Yang bagus mana? Beragama, bertuhan. Kalau orang bertuhan itu dia merasa dirinya dikontrol oleh Tuhan. Tapi kalau orang beragama mengontrol Tuhan. Allah diatur jadinya. Nah, itu yang paling baik ya bertuhan dan beragama, saya kira. Nah, itulah makanya 3 ibadah spiritual, ibadah seremonial, dan ibadah sosial paling tidak ya dengan cara ini ada equiliber, ada balancing antara ketiga jenis ibadah semacam itu, karena akan meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Itu disebut dengan IQ itu. Kemudian kita di sini mungkin permintaan kita, doa kita, harapan kita bermacam-macam. Mungkin di sini ada yang ingin dapat suami, mungkin ada yang pengen punya anak, ada mungkin yang pengen naik haji, betul nggak? Pokoknya bermacam-macam. Nah, nanti silakan ibu pilih saja. Kalau ibu bapak ingin berwibawa, ingin orang pada nurut sama kita, ucapan didengar kita, dan disayang orang banyak, bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dicatat, bilangannya 786. Oke. Kalau kita kepengen dapat suami yang soleh, yang baik, iya, tapi yang soleh, yang baik, yang kaya, yang ganteng, mungkin nggak ada dah, nggak ada yang sempurna. Silakan berdoa, nanti pulang dari sini ketika ada lelaki yang datang, itulah jawaban Allah. Iya. Cari sempurna nggak akan ada, Bu. Kalau kaya, tua. Kalau ganteng, galak. Kalau pinter, blesak. Jadi yang penting padu asal lantang.
berjanji sama Allah, berdoa, ya Allah saya pengen punya suami, sing penting asal, nah gitu. Insya Allah dikabul. Iya. Kemudian kalau ingin lancar rezeki, ya dagangnya pengen laris, ya pengen dapat modal atau ngelamar kerja bisa diterima, bacanya ya Razzaq. Doanya belum untuk yang tadi Bu ya, yang pasangan doanya belum. Doanya? Iya belum. Ya ini wiridnya ini. Ya Razzaq. Ya itu bacanya ya Razzaq. Nah, kalau berdoa saya ingin mengatakan, cobalah berdoa kepada Tuhan dengan bahasa yang engkau fahami. Jangan berdoa dengan bahasa Arab tapi kita nggak paham. Bu, doanya setengah jam. Allahumma sampai doa kunut dibaca, akasa dibaca, nur buat dibaca, amin, 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 amin. Sampai capek aminnya. Setelah selesai saya tanya, apa yang kau minta? Embu. Karena nggak paham. Jadi begini saja, percayalah sekalipun tidak kau ucapkan, Tuhanmu mendengar kata hatimu. Apa yang kau minta? Bahkan yang nanti yang bakal dilihat oleh Allah, yang didengar adalah apa yang dikatakan oleh hatimu, bukan yang dikatakan oleh mulutmu. Itu yang jujur. Nah, untuk pembekalan spiritualnya lagi, kita akan bicara tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur itu as-sidqu alla yakdzibu al-lisan. Shadiq itu mulutnya tidak bohong. Tapi kalau siddiq, hatinya tidak bohong. Ulang lagi. Kalau shadiq itu mulutnya tidak bohong. Kalau siddiq, hatinya tidak bohong. As-sidqu an la yakdziba al-lisan, ya, was-siddiqiyah an la yakdziba al-qalbu. Kidbul qalbi ayyaqida wa la yaf'al. Hati kita berbohong ketika engkau banyak keinginan dan kemauan tapi engkau tidak pernah berbuat apapun. Kepengennya besing akeh, sadina-dina kelakat. Bong pengen suja turu bae, sepimpin. Pengen kaya tapi tidur aja. Itu hati yang bohong. Kemudian kidbul qalbi ayyastamya ilal kidbi. Hati kita berbohong kalau kita merasa nyaman mendengarkan kebohongan-kebohongan. Hati kita berbohong kalau kita merasa nyaman mendengarkan kebohongan-kebohongan. Kalau hati kita jujur mendengar kebohongan, kita akan pergi. Ya, garapan dia bakaji mules. Mende butuh ngisin. Ngomongin bobat baja. Kenapa kita nyaman mendengarkan kebohongan? Berarti hati kita telah berbohong. Al-kidbu kulluhu lughatu siwaya. Kebohongan adalah bahasa selain aku. Ya. Wal haqqu wal haqiqi lughati. Kebenaran dan kejujuran adalah bahasaku. Kebohongan adalah bahasa makhlukku, berbohong semuanya. Oke, kemudian yang kedua, al-wahdaniyatu, nih dari Ra'aitullah poin yang ke-201, al-wahdaniyatu wasfun min awsafid dzat. Negara kita ini negara Pancasila, vila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Keesaan itu adalah sifat zat. Esa itu mananya apa?
Apa CTS? Satu. Ya. Tuhan kita ini Esa. Artinya satu. Tetapi satunya Tuhan bukan satu bilangan matematika. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Bukan satu itu satunya Tuhan. Kalau satu matematika artinya ada berapa? 1. Artinya bukan 2, bukan 3 dan seterusnya. 1 itu kalau dibagi 2 menjadi setengah. Kalau dibagi 4 seperempat. Kalau ditambah 1 lagi sama dengan 2. Satunya Tuhan bukan satu matematika, tidak bisa dibagi, tidak bisa ditambah, dan tidak bisa dikurangi. Dan satunya Tuhan bukan satu, tapi satu-satunya. You are my everything. Engkau adalah segalanya. Nih, hanya satu-satunya. Aku tidak akan mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Tuhanku. Aku tidak akan minta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Tuhanku. Aku tidak akan mengabdi kepada siapapun kecuali kepada Tuhanku. Aku tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhanku. Itulah makna keesaan Tuhan adalah my everything, segala-galanya. Kalau masih ada yang ditakuti berarti masih ada 2. Kalau ada yang disembah selain dia berarti Tuhannya tidak esa. Jadi artinya esanya Tuhan itu bukan esa satu bilangan, tapi adalah satu segala-galanya sebagai kebulatan. Kemudian yang ketiga, ini sebagai bahan renungan aja nanti, silakan didiskusikan nanti. Al-qalbu alladhi yarani mahallul bala. Hati yang sudah melihatku adalah tempat ujianku. Hati yang telah melihatku menjadi tempat ujianku. Artinya apa? Kalau kita sudah kenal Tuhan, percayalah, kehidupan kita ini kita sadari bahwa ini tempat ujian. Dapat duit banyak ya ujian, tidak dikasih duit dikasih sehat, dikasih penyakit, semuanya ujian. Jadi artinya dengan pemahaman kita ini sedang diuji, maka percayalah selanjutnya perilaku kita ke depan akan lebih berhati-hati. Karena kita sedang menghadapi ujian dan kita tidak akan tergesa-gesa. Ujian hidup ini, Nabi Sulaiman itu dia mendengarkan ada semut, rajanya memanggil rakyatnya, udkhulu masakinakum, semut-semut masuk ke dalam rumah, la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu, kan jangan sampai engkau terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Nabi Sulaiman mendengar ada semut manggil-manggil teman-temannya, suruh sembunyi jangan sampai terinjak. Fatabassama dhahika, dia pun tersenyum tertawa. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am afkur. Alhamdulillah, ini anugerah Allah, ini adalah untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur, apakah aku kufur kepada Tuhanku. Jadi hidup ini akan kita jalani seperti kita sedang menghadapi suatu ujian. Jadi artinya dalam keadaan kesadaran dan kewaspadaan, itulah sifat orang yang sudah hatinya melihat Tuhan selalu waspada. Terima kasih, gitu saja. Apabila ada yang kurang jelas apa bacaannya, silakan nanti berkonsultasi di tempat sana ya. Kalau ada yang kurang paham. Sekali lagi, kalau pengen warungnya laris apa bacanya, Bu? Pengen dapat pekerjaan juga ya rezak. Kalau kepengen ada orang yang sayang sama kita, bismillah. Nah,
Iya, kalau kita ingin dapat kemudahan-kemudahan, ya kan bacanya baca Al-Fatihah. Nanti Fatihah itu dibacanya 100 kali setiap habis sholat. Ya, setiap habis sholat baca 100 kali. Nah, kemudian ketika sudah selesai wiridan yang lain-lainnya, waktu masih ada kosong, coba diisi dengan, daripada kita bergurau yang tadi Pak Haji Ubaid mengatakan, ya, daripada kita sampai bergurau yang kurang membawa arti, ya kita isi kekosongan kita dengan bertasbih saja. Yang banyak baca subhanallah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.